Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, apa kabar Anda semua hari ini? Biarlah anugerah Tuhan Yesus senantiasa memberikan damai, sukacita, pengharapan, dan kekuatan untuk kita melewati setiap hari kita. Biarlah sukacita senantiasa ada di dalam hati kita, sehingga segala pikiran, tindakan, dan perbuatan kita itu melambangkan Kristus ada di dalam hati kita. Saat ini saya ingin membawa kita di dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam pimpinannya setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur karena mengenal Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena anugerah-Mu dan berkat-Mu senantiasa kami nikmati. Dan biarlah Bapa di syurga, saat kami mendengar firman-Mu pada hari ini, Engkau yang akan berbicara di dalam hati kami. Pengajaran manusia sangat terbatas, hamba sangat terbatas untuk menerangkan firman-Mu. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan menjamah hati kami, sehingga hidup kami diubahkan, dibentuk, dan diperbaharui menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami izinkan Roh Kudus-Mu bekerja saat ini dalam nama Yesus. Amin. Minggu lepas kita baru melewati perayaan Paskah, di mana Paskah itu mengajak kita mengingat dan merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati bagi menebus kita dari dosa dan hukuman. Jadi sekarang, apa tindakan yang tepat untuk kita meresponi pengorbanan Kristus supaya pengorbanannya tidak sia-sia bagi kita secara pribadi? Pada minggu ini kita akan belajar satu subtema, yaitu perubahan penuh dalam hidup. Mari kita membuka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Kita akan belajar ayat demi ayat. Ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah perubahan penuh dalam kehidupan orang percaya? Di dalam ayat ini, Paulus menjelaskan bagaimana respon orang Kristen di Roma terhadap kemurahan Allah yang mereka terima. Kita melihat dari segi ibadah, pertama-tama dari segi ibadah. Paulus berkata, "Aku menasihati kamu." Kata menasihati dalam struktur bahasa Yunani bukan sekadar permohonan untuk memilih mau atau tidak, tapi satu desakan supaya menunaikan sebuah ibadah yang sejati. Desakan ini ditujukan kepada setiap individu, dan ianya berlaku masa akan datang, bukan berlaku pada masa akan datang, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi, apakah perubahan? Apakah persembahan yang seharusnya kita berikan kepada Allah? Persembahan kita adalah persembahan tubuh. Yang dimaksudkan adalah bahwa orang percaya harus menyerahkan tubuhnya sepenuhnya secara total di hadapan Allah. Bukan bermaksud menyerahkan tubuh untuk dibunuh, sebab kadang-kadang terjadi di dalam lingkungan agama lain, bukan hanya mewajibkan mereka menyiksa diri mereka supaya bertambah suci, juga mewajibkan pengorbanan secara tubuh, yaitu harus mati syahid untuk berkenan sebagai satu persembahan kepada Allah. Nah, di sini
Paulus mendesak orang Roma supaya mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati, sebagaimana Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya untuk menebus semua manusia yang berdosa itu. Maka kita harus juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Perubahan hidup terjadi bukannya dimulai dari luar, tapi dimulai dari dalam. Dan bukan karena usaha dan kekuatan kita sendiri, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Paulus mengatakan persembahan yang kita harus persembahkan itu adalah persembahan yang hidup. Ini bermaksud ianya bercakap tentang praktik hidup kita. Hidup itu bermaksud aktif atau dinamik, bukannya hidup yang pasif, yang hanya menunggu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, sementara kita tidak berbuat apa-apa. Ada ramai hamba Tuhan, ada ramai orang Kristen yang berpandukan hal seperti itu, yang hanya berkata, ya biarlah saya menunggu Roh Kudus bercakap di dalam hati saya baru saya buat. Tapi sebenarnya itu salah, saudara. Kita harus bekerja sebagai orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, yang hidupnya mau menyenangkan hati Allah. Kita itu hidup aktif, hidup dinamik yang bekerja, bukan hanya diam saja, bukan hanya bersikap pasif saja. Dan seterusnya, persembahan itu adalah bersifat kudus. Kekudusan dituntut di dalam persembahan kita, karena hanya kekudusan yang melayakkan kita berada di dalam hadirat Allah. Firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, sebab Allah itu kudus dan Dia menghendaki semua penyembahnya hidup di dalam kekudusannya. Hal yang kedua yang kita belajar di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Yunani yang dipakai untuk kata serupa secara harfiah diterjemahkan atau berarti dituang ke dalam cetakan. Dalam ayat ini, Paulus mendesak jemaat Roma agar meninggalkan atau tidak lagi hidup serupa dengan dunia. Dahulu, ya, memang mereka adalah cetakan dunia. Tapi setelah mereka menerima hidup baru di dalam Kristus, ia menjadi cetakan yang baru. Hidup yang baru itu berkata tentang perubahan budi. Perubahan budi berkait rapat dengan pikiran kita atau mindset kita. Hal yang paling penting di dalam perubahan hidup adalah kita mengubah cara kita berpikir. Mengapa mindset kita perlu diperbaharui? Semasa kita di luar Kristus, cara pikir kita cenderung kepada kebiasaan-kebiasaan lama, melalui kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam budaya kita, sehingga hal itu sangat mempengaruhi semua aspek di dalam hidup kita, tindakan kita, dan ibadah kita. Nah, kita harus mengubah pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan menentu tindakan kita. Kualiti hidup kita lahir dari perubahan pikiran kita. Oleh itu firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Hal ini bermaksud menetapkan pikiran kita hanya kepada kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Perubahan hidup di dalam Kristus adalah satu perubahan metamorfosis. Saya gambarkan satu perubahan yang berbeza dari bentuk lama kepada bentuk yang baru, yaitu dari seekor ulat yang jijik yang suka memusnahkan apapun yang ada di depannya. Tapi ketika ia mati dalam kepompong, ia bertukar menjadi seekor rama-rama yang memberi keindahan, yang memberi perubahan kepada semua yang ada di sekitarnya.
Demikianlah hendaknya hidup kita mengalami perubahan penuh dalam Kristus. Perubahan hidup kita, perubahan budi kita hanya akan terjadi apabila kita rela mati bagi keinginan duniawi, bagi keinginan daging kita. Ramai orang Kristen yang saat ini setia datang ke gereja, sangat tertib, setia dan aktif mengikuti setiap pelayanan, setiap ibadah, setiap aktiviti. Tapi hidupnya ketika berada di luar masih seperti orang duniawi. Sebab itu ada ramai orang yang tidak mengenal Tuhan akan tersandung dengan orang-orang Kristen, sehingga mereka tidak berminat kepada kekristenan. Mereka yang seperti ini mengerti ibadah itu sekadar kegiatan agama dan belum mengalami perubahan hidup secara pribadi, belum mengalami pengalaman salib Kristus, belum mengizinkan Roh Kudus mengubah hidupnya. Saya akhiri dengan, mari kita berpikir bersama-sama. Sudah berapa tahun kita memperingati Minggu Paskah? Bangunlah, sedarlah. Itu bukan sekadar perayaan atau event gereja semata-mata. Ianya adalah satu ajakan, desakan untuk kita mengalami perubahan hidup di dalam anugerah kasih Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih karena Engkau mau supaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Tetapi kami meresponi dengan segenap hati kami, menjadikan hidup kami ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan cara kami bukan lagi cara duniawi, tetapi kami diperbaharui dengan memiliki pikiran-pikiran yang baru, yang memiliki pikiran yang di atas, sehingga kami menetapkan hidup kami menjadi berkenan di hadapan Engkau, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang berkenan kepada Engkau. Tolong kami ya Bapa, karena seringkali kami cenderung untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tapi kalau ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk melakukannya, kami akan ada kekuatan untuk melangkah ke depan dengan pimpinan daripada-Mu. Pimpin kami Tuhan pada masa-masa kami menjalani perintah kawalan pergerakan, supaya kami mentaati perintah kerajaan. Dalam masa yang sama kami juga menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan, berikan kesabaran penuh di dalam kehidupan kami, walaupun kami ingin sekali untuk melakukan pekerjaan biasa kami Tuhan, tetapi kami juga mau setia, kami juga menjadi rakyat yang taat kepada negara. Terpuji nama Engkau, biarlah Engkau dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.